Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Ibu Emi Rusnawati, Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Kasihan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru PHI Kecamatan Kasihan yang berbahagia. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur terhadap semua karunia-Nya, baik yang diminta maupun yang tidak. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan Allah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan undangan oleh Koordinator Seksi Pendidikan bahwa hari ini saya akan menyampaikan diseminasi pelatihan jarak jauh yang kemarin saya ikuti dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penilaian keterampilan PAI atau penilaian pada KI 4. Tidak semuanya bisa kami jelaskan di sini. Hari ini akan kita khususkan pada penilaian praktik. Nah, apa sih penilaian keterampilan itu? Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Sebetulnya ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Nanti akan kita pelajari. Teknik penilaian keterampilan seperti yang sudah kita terima materi-materinya pada berbagai sosialisasi ataupun pelatihan, diantaranya adalah 1, dengan praktik atau sering disebut dengan unjuk kerja, yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan penilaian produk, yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Mungkin kalau dalam PAI bisa membuat kaligrafi, kemudian tulisan ayat-ayat Al-Quran, atau membuat clipping. Clipping bisa juga dimasukkan ke dalam penilaian yang ketiga, yaitu proyek. Untuk apa? Untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode dan waktu tertentu. Kemudian yang keempat adalah penilaian portofolio, yaitu diambil dengan sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Mungkin kalau kita sering lihat di guru kelas itu ya, setiap akhir ketika membagi rapot, wali kelas juga membagikan map yang berisi seluruh hasil karya siswa dalam satu semester. Kemudian bisa juga dengan teknik lain. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada kesalahan umum yang sering terjadi pada penilaian keterampilan. Yang pertama, kesalahan pada pedoman penilaian dan pensekoran. Kadang-kadang kita ujuk-ujuk saja menilai siswa kita, misalkan membaca Al-Quran, oh ini nilainya bagusnya 80, dan kita tidak mempertimbangkan dari mana nilai 80 itu. Kemudian kesalahan dalam prosedur penilaian subjektivitas. Nah, ini kalau sudah berbicara tentang subjektivitas, tentu ini terkait dengan pribadi masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan akibat faktor penilai. Jadi ada faktor-faktor dalam penilaian yang membuat nilai yang dihasilkan menjadi tidak valid. Nah, kita lihat tadi bahwa penilaian keterampilan itu ada unjuk kerja atau kinerja atau disebut praktek, ada penilaian proyek, ada portofolio, dan ada penilaian produk. Lalu bagaimana alur pengembangan penilaian keterampilan? Yaitu kita melihat dari tujuan penilaian, kita melihat dari kompetensi dasar tentunya, kita ambil yang KI atau KD keterampilan atau kinerja. Kemudian kita tentukan apakah akan dinilai dengan teknik praktek, produk atau proyek. Kemudian kita tentukan aspek-aspek penilaiannya. Kemudian siswa melaksanakan tugas.
Nah, pelaksanaan tugas kinerja itu kemudian kita nilai. Kalau seluruh karya siswa dalam rangka pelaksanaan tugas dari KD 4 ini sudah dikumpulkan, maka bisa menjadi sebuah portofolio atau pendokumentasian hasil penilaian. Ini yang akan kita bahas hari ini, bahwa untuk penilaian unjuk kerja atau praktik PAI atau penilaian kinerja di dalam KD pada standar isi PAI, diantaranya adalah praktek materi Al-Quran, bisa membaca, menghafal, atau menulis ayat. Kemudian pada materi ibadah, itu ada pada toharoh, praktek berwudu misalkan, tayamum dan sebagainya. Kemudian sholat, dzikir, adzan, dan iqomah. Kemudian bisa juga kita nilai pada materi akhlak dengan cara menilai anak ketika bermain peran. Kemudian bisa jadi juga pada bernyanyi, menghafal nama Nabi, atau Asmaul Husna. Itu juga bisa kita ambil nilai dengan praktek atau unjuk kerja. Bisa jadi di materi Al-Quran ada juga membaca puisi atau puitisasi sari tilawah, deklamasi terjemah ayat. Bisa juga di dalam tarikh itu adalah menceritakan kembali kisah Nabi, kisah Wali Songo, atau kisah Luqman, kisah yang ada di dalam materi. Nah, bagaimana penilaian unjuk kerja ini dilakukan? Yang pertama, langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Ini kita harus jelaskan kepada siswa. Kemudian kita membuat kelengkapan aspek yang akan dinilai. Kemudian kemampuan khusus apa yang diperlukan. Dan kita harus ingat bahwa kemampuan yang dinilai jangan terlalu banyak sehingga lebih mudah diamati. Karena siswa kita banyak, kalau aspek yang ditentukan banyak, kita juga akan kesulitan sendiri. Kemudian kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah yang akan kita amati. Nah, selanjutnya dalam penilaian unjuk kerja ini, aspek yang dinilai dalam penilaian produk ditulis dalam rubrik penilaian. Apa itu rubrik? Rubrik itu berisi aspek penilaian. Misalkan ketika gerakan wudhu, maka terdiri dari membasuh telapak tangan, membasuh muka, dan seterusnya. Itu aspek yang akan kita nilai. Kemudian kriteria-kriteria berkaitan dengan kualitas teknis dan estetis serta level skala kinerja nanti akan kita contohkan. Nah, ini aspek merupakan komponen, lingkup atau dimensi yang akan dinilai. Tadi sudah saya sampaikan untuk yang PAI, kemudian kriteria dan level nanti akan kita berikan contoh. Ini contoh alternatif rubrik. Jadi sebenarnya instrumen penilaian apapun itu bisa kita kembangkan sendiri. Yang penting tidak mengurangi inti apa yang harus ada di dalam sebuah rubrik. Ini contohnya ya, ada kolom-kolom sedemikian, ada nomor, kemudian ada aspek, atau kemudian ada kriteria rinciannya, kemudian ada rentang skornya. Contohnya sesuai dengan rubrik tadi, ini ada kolom-kolom, ada nomor, nama, kemudian aspek pertama, aspek kedua. Ini contoh untuk hasil penilaian. Ini nanti skor maksimalnya adalah kita jumlahkan skor yang didapatkan oleh masing-masing siswa. Kemudian kalau misalkan pada contoh di atas itu skor maksimal 2 ya, itu kan nilainya 012. Maka skor maksimalnya dia adalah 2 kali 5 karena ada 5 aspek. Maka skor tertingginya adalah 10. Jadi hasil nilai prakteknya nanti adalah skor perolehan Fahreza misalkan dibagi dengan skor maksimal yaitu 10 kemudian dikali 100. Contohnya demikian. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nanti kalau di pemetaan KIKD sudah terlihat kalau indikator KD 4 berarti itu penilaian keterampilan. Ini contoh yang sudah kita buat kemarin untuk penilaian praktek pada kelas 4 semester 2 menceritakan kisah Wali Songo. Itu materinya, kemudian indikatornya apa kita tulis, dan rubrik penilaian. Dalam menceritakan saya ambil aspeknya kelancaran
alur kisah, isi kisah dan intonasi. Kemudian dengan kriteria rentang skor penilaian 1, 2, 3, 4. Kemudian nilainya adalah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal kali 100. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, keterangan skor atau kriterianya. Kenapa nilainya bisa skornya 4? Itu karena sangat lancar. Kemudian yang kenapa 3? Itu karena lancar. Ini di aspek kelancaran ya. Yang kedua, kalau skornya 2 itu cukup lancar, dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit penutup dari saya. Mari kita mulai membiasakan menilai dengan lebih objektif. Salah satu caranya dengan membuat instrumen penilaian yang baik. Untuk penilaian keterampilan, tidak serta-merta memberi angka ketika siswa maju melakukan sebuah kinerja, tetapi membuat rubrik yang mencakup tadi aspek penilaian, kriteria penilaian, dan penskoran. Akhirnya, jazakumullahu khairan katsiro. Jangan lupa isi presensi melalui yang disediakan oleh seksi pendidikan. Dan jangan lupa pula itu yang paling bawah, kita selalu ikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Dan kita iringi dengan doa semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Amin ya robbal alamin. Nanti kita lanjutkan di diskusi via grup WA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.